Bayangin dari susah banget belajar skill baru ke gampang dan smooth banget belajar skill yang kompleks dalam hitungan waktu. Skill ini kalau kamu kuasain bisa ningkatin income kamu dengan sangat cepat dan bisa jadi superpower baru kamu. Jadi semua real, kita bakal belajar satu skill namanya sintesis yang bisa unlock otak kita untuk menyerap informasi yang baru menjadi sebuah knowledge. Halo, saya William, saya digital marketer dan saya lagi kerja di sebuah e-commerce di Indonesia. Tapi paling penting, saya udah nge-crack cara supaya saya bisa akuisisi ilmu dengan sangat cepat. Saya menggabungkan dua metode dari Barbara Oakley, Mind Phone Number, dan Tony Buzan, Mind Mapping. Kalau teman-teman mungkin ingat salah satu video saya sering banget bahas Barbara Oakley. Barbara Oakley ini bikin learning how to learn. Salah satu video yang booming di channel saya. Mind-blowing fact-nya adalah semua orang butuh belajar. Menurut World Economic Forum, di tahun 2025, setengah dari semua karyawan di seluruh dunia bakal butuh reskilling. Penyesuaian lagi nih apa yang perlu mereka pelajarin. Karena sesuatu yang mereka pelajarin dulu sudah relevan di zaman sekarang. Tapi cara belajar yang kita punya sekarang masih cara belajar zaman dulu. Zaman dulu yang diajarin kita di sekolah, bukan cara yang paling modern. Jadi ada gap antara apa yang kita disuruh pelajari dengan cara kita belajar. Jadi kita bakal bahas di video ini adalah sintesis, di mana kita coba untuk mengkalibrasi orang gimana caranya kita menyerap informasi dan mengaplikasikan informasi itu dengan teknik-teknik terbaru yang diciptakan oleh Barbara Oakley dan Tony Buzan dengan mind mapping. Sebelum saya dive in, klik tombol subscribe kalau misalnya teman-teman belum pernah subscribe di channel ini. Kita lanjut ke videonya. Semua orang tahu kalau mereka perlu belajar hal baru. Semua orang tahu kalau ilmu yang mereka punya sekarang sudah sangat kurang relevan, terutama ada di zaman AI dan teknologi yang sangat maju sekarang. Tapi, semua orang juga tahu cara belajar mereka sekarang kurang efektif karena mungkin hanya mengandalkan cara-cara yang sudah mereka pelajarin dulu. Cara zaman dulu tuh kayak menghafal atau membaca, passive learning kita bilangnya, mengkonsumsi sesuatu secara pasif. Karena kita dulu di sekolah diajarkan untuk mengkonsumsi secara pasif untuk lulus ujian. Saya mau coba share pengalaman pribadi. Pas saya dulu di tahun 2017 saya belajar digital marketing, saya belajar Google Analytics dan Google Tag Manager, dan saya perlu mengkonsumsi banyak sekali hal baru karena saya nggak ngerti implementasi sifatnya teknikal. Saya juga nggak ngerti JavaScript itu apa. Saya menggunakan konsep sintesis untuk membuat saya mengerti apa yang saya perlu pelajarin dan membuat saya ngerti sampai sekarang gitu. Jadi apa sih sintesis? Konsep dasarnya itu datang dari Barbara Oakley, A Mind Phone Number, dan konsep mind mapping yang digabungkan dan terdiri dari beberapa komponen utama. Yaitu yang pertama adalah ada dua jenis cara kita berpikir, focus dan diffuse. Fokus dimana kita lagi fokus banget ke satu hal dan kita gak mau terinteraksi, kita kayak zone out aja, lagi baca buku terus kita gak peduli lingkungan sekitar. Itu biasanya mengencourage kita untuk mengingat sesuatu dalam jangka pendek dengan cepat. Diffuse dimana kita berusaha untuk lebih relax dan membuat pikiran kita bisa lebih kemana-mana supaya kita bisa menggabungkan apa yang kita pelajarin dan ingat lebih jangka panjang. Dua metode ini sama pentingnya dan kita harus tahu kapan dipakai, kapan gak dipakai. Key komponen kedua namanya chunking. Jadi kalau kita punya banyak sekali konsep, kita harus bisa mencacah itu menjadi komponen-komponen kecil yang kita bisa keluar. Yang ketiga namanya active recall. Dibanding kita cuma baca doang secara pasif, kita perlu coba merecollect apa yang sudah kita baca secara aktif. Jadi kita kayak bertanya ke diri sendiri, apa ini apa sebagainya. Yang keempat konsep namanya mind mapping, dimana kita setelah kita active recall, kita mencoba bikin mind mapping dari apa yang setelah kita pelajari. Jadi kita menggambarkan informasi kita setelah serap menjadi sebuah visual yang kita dapat ingat. Yang kelima kita melakukan space repetition. Setelah kita melakukan 1, 2, 3, 4, kita review semua hal yang sudah kita pelajari secara aktif satu persatu supaya kita selalu ingat hal yang kita pelajari secara jangka panjang. Cara belajar yang lama, yang tradisional, fokus ke linear thinking dan menghafal. Sedangkan cara pelajaran yang sifatnya sintesis itu berusaha memimik cara kerja otak kita, cara kerja neuron kita untuk membuat neural networks, di mana kita berusaha embed semuanya satu persatu dengan cara yang aktif, yang membuat kita jauh lebih mengerti sebuah konsep dan juga lebih fleksibel dalam mengimplementasikan hal yang kita tahu. Bukan cuma tahu satu hal doang karena kita hafal, tapi kita lebih gampang mengaplikasikan ke tempat-tempat lain. Kenapa kita bilang namanya sintesis? Karena kita perlu menggabungkan semua konsep-konsep yang ada itu untuk membuat cara pelajaran kita jauh lebih fun dan lebih kayak gamifikasi, di mana kita mencoba menelusuri ilmu baru kayak kita di main game dan kita ketemu quest baru gitu. Jadi kita dibawa untuk menelusuri hal-hal itu dengan cara yang mungkin tidak biasa, dengan bukan cuma baca buku doang atau menghafal doang. Oke, misalnya kita punya satu konsep baru nih yang kita pengen pelajari. Apa sih first step-nya? Kita perlu ngapain? Saya coba breakdown sintesis ini menjadi 5 step yang gampang teman-teman bisa ikutin. Yang pertama, kalau kita ketemu cara pelajaran baru, yang saya bakal lakukan adalah saya bakal bikin mind map topiknya seperti apa.
core konsepnya apa. Jadi kita lihat sebuah buku, kita nggak usah baca mentah-mentah satu persatu bukunya, tapi kita lihat aja detail isinya, terus kita bikin mainan dari sana. Kita berusaha mencari tahu nih, ini orang yang mau dibikin bukunya itu kerangka berpikiran seperti apa sih, kenapa dia bisa bikin kayak gini. Oh, dia bikin misalnya kayak, let's say kita belajar Facebook Ads, oh dia bikinnya objektif dulu nih, kita perlu nanti objektif dulu baru nanti targeting. Kenapa nggak targeting dulu baru objektif sih gitu. Jadi kita bisa mungkin mulai challenge konsep strukturnya setelah kita bikin mind mapnya. Tujuannya kita punya eye view gitu, kacamata burung, untuk ngeliat dari atas kayak gimana sih konsep ini bekerja. Kita bisa gabungin beberapa mainan-mainan lain yang ada untuk ngeliat lebih clear yang kita pengen pelajarin itu seperti apa. Yang kedua, setelah kita tahu mind mapnya, kita tahu kita mau belajar yang mana karena kita udah peta-petain, kita masuk ke metode belajarnya, focus dan diffuse. Jadi minor number Barbara Oakley, kita bisa pakai teknik kayak Pomodoro di mana kita fokus selama 5 menit, terus kita break selama 3 menit, terus fokus lagi 5 menit, terus break 3 menit. Jadi kita mengizinkan otak kita untuk fokus tapi juga istirahat di saat yang bersamaan. Yang ketiga, active recall. Dibanding kita cuman baca doang, kita mencoba untuk mensummarize apa yang sudah kita ketahui dalam sebuah tulisan. Jadi saya bisa bakal nulis dalam satu kertas apa yang sudah saya pelajarin untuk kayak recall apa yang sudah saya ingat selama ini gitu. Step kelima, step yang paling penting buat kita bisa bikin konsep yang kita pelajari itu ingat banget, kita perlu ada sarana untuk mengaplikasikannya. Jadi cari tahu misalnya cara mengaplikasikannya. Misalnya belajar, let's say saya belajar iklan, saya pengen belajar iklan, cara paling gampang buat saya belajar iklan adalah saya coba langsung belajar iklannya dan sediakan misalnya kayak uang-uangan lah gitu, kayak masukin uang sedikit aja buat nyoba aja gitu sampai dia launch gimana. Jadi kita bisa improve step-step yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu dengan lebih clear karena kita punya praktek yang kita lakuin. Jadi kita bukan cuma pasif tapi kita ada feedback loop-nya gitu yang muter. Tentu ini nggak gampang. Jadi ada beberapa challenge yang bisa saya temuin dan mungkin teman-teman bakal temuin juga. Yang pertama yaitu information overload. Banyak banget nih yang bisa saya konsumsi gitu. Penting banget di sini teman-teman balik lagi ke mind map yang udah dibikin dan lihat sebenarnya, oh yang bikin saya overload ini mungkin bukan saya harus pelajari sekarang gitu. Mungkin ini chapter 11 gitu ya. Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi lah gitu. Kita perlu belajarnya satu-satu dulu nih. Itu tuh membuat kita jauh lebih clear dan tahu kapan memisahkan yang harus kita pelajari dan nanti kita pelajarin. Yang kedua, lack of motivation biasanya. Kalau saya bisa balikin ke step kelima, di mana kita harus coba hubungkan pembelajaran ini ke sesuatu yang kita bisa praktekkan di dunia nyata. Sehingga kita selalu punya motivasi untuk terpacu nih, oh ini ternyata saya bisa aplikasiin, bukan cuma belajar doang, tapi kita bisa praktek langsung. Yang ketiga, harus ada time constraint-nya. Kadang kita belajar, kalau belajar doang terus nggak beres-beres nih. Kita harus punya satu waktu, misalnya kayak 1 bulan, 1 minggu, atau 30 menit gitu. Pastiin dalam satu time frame ini kita bisa menyiram sesuatu. Jadi ini bukan soal kualitas ilmu sebanyak-banyaknya, karena belajar itu nggak bakal berhenti sampai kita mati. Tapi kita perlu mastiin kalau yang kita pelajarin itu nempel dan dipupuk sedikit demi sedikit. Saya ambil contoh, saya baru-baru ini lagi belajar bikin website dari nol, tapi pakai tool AI. Saya udah belajarin nonton video YouTube-nya segala macam, terus ngeliat kayak, oh ada banyak tool nih, ada tool Cursor, ada tool Cloud, ada tool ChatGPT dan sebagainya. Yang saya lakukan adalah saya langsung jump in bikin sebuah website dari nol dalam waktu 2,5 jam untuk tahu, oh ternyata dibagiin kayak gini, oh nanti kayak susahnya kayak gini ya, terus bahasanya beda-beda loh, terus kita perlu bikin konsisten bahasanya, kita perlu belajar debugging, kita perlu belajar baca code-nya dan sebagainya. Jadi belajar bikin website dari nol itu sangat possible buat saya waktu itu karena saya menerapkan konsep sintesis nih. Jadi saya menggabungkan semua hal yang saya pelajarin jadi satu. Belajar sintesis ini sangat bermanfaat karena kita ningkatin efisiensi belajar kita dan kita bisa belajar satu hal, satu konsep yang kompleks itu jauh lebih cepat. Dan kita bisa ingat sesuatu yang tadinya lama buat kita ingat jauh lebih cepat juga dan jauh lebih tahan lama memorinya. Ini bisa ningkatin performa kita di kerja, di belajar dan lain sebagainya, banyak banget manfaatnya. Buat saya pribadi, skill ini paling penting karena kita bisa akselerasi karir kita sendiri. Kita ngeliat zaman sekarang banyak banget orang-orang yang mungkin kurang beruntung di layoff dan sebagainya yang butuh reskilling, fresh graduate baru yang perlu adaptasi dengan apa kebutuhan perusahaan zaman sekarang. Dan skill ini jadi satu hal yang mungkin skill fondasi ya menurut saya, yang perlu dimiliki oleh semua orang. Terus bikin kita lebih gampang adaptasi juga dengan banyaknya perubahan, lebih cepat menyerap informasi dan lebih cepat belajar. Itu bikin kita lebih dihargai karena kita nggak bisa satu hal doang, kita bisa banyak hal. Dan kita bakal ningkatin tingkat percaya diri juga, lebih pede. Kita pede kalau kita bisa survive any kind of condition karena kita tahu kita pasti bisa belajar hal baru dan ini bisa bikin kita punya peluang-peluang baru juga ke depannya.
Bayangin kalau misalnya teman-teman nggak embrace dunia baru ini dan nggak punya skill sintesis, teman-teman bakal bingung dengan adaptasi dan mungkin quote-unquote kayak menyalahkan dunia, kenapa yang saya pelajari di kuliah nggak efektif lagi, kenapa yang saya pelajari pas kerja udah nggak dibutuhin lagi sekarang. Padahal emang dunia berubah aja gitu ke sesuatu yang lebih dinamis, yang lebih nggak pasti, yang lebih ambiguous, dan butuh orang-orang yang bisa adaptasi juga. Jadi teman-teman punya pilihan sebenarnya untuk adaptasi dibanding diam. Jadi mungkin teman-teman bisa gunakan video ini juga untuk refleksi diri. Skill apa sih yang selama ini pengen dipelajarin tapi belum pernah dilakuin? Apa impactnya kalau teman-teman bisa akuisisi skill ini misalnya dalam 1 bulan sampai 3 bulan ke depan? Apakah karirnya bisa lebih naik atau lebih gampang dapat kerja dan sebagainya? Dan apa sih manfaat jangka panjang yang teman-teman bisa dapetin dengan belajar sintesis? Jadi belajar sintesis itu bukan cuma buat belajar doang, tapi investasi ke diri teman-teman sendiri ke masa depan, ke 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin. Jadi buat recap, kita udah belajar sintesis, metode yang menggabungkan buku dari A Mind for Number-nya Barbara Oakley dan konsep dari Tony Buzan, mind mapping, yang bikin kita bisa retain knowledge lebih lama. Ada 5 step yang kita bisa lakukan. Yang pertama ngelakuin mind mapping, yang kedua fokus dan diffuse pakai Pomodoro, yang ketiga active recall, yang keempat ngajarin apa yang sudah kita pelajarin orang lain pakai Feynman method, yang ketiga mengaplikasikan hal yang sudah kita pelajarin ke dunia nyata dan kita ngelakuin review secara berkala. Jadi yang pengen saya tawarkan di sini bukan cuma praktikal konsep belajar, tapi perjalanan belajar yang baru yang teman-teman bisa pakai, yang hopefully bisa ngebantu teman-teman akuisisi ilmu apapun di masa apapun. Jadi teman-teman bisa pilih skill apa yang teman-teman pengen pelajarin hari ini dan coba bikin plan yang gimana caranya bisa akuisisi skill ini. Gak usah muluk-muluk deh 3 bulan ke depan. Gimana caranya alokasiin waktu weekendnya untuk belajar hal baru dibanding spend waktu ke hal-hal yang mungkin kurang efektif, kurang berguna. Kalau misalnya teman-teman menemukan value di video ini, tolong subscribe dan like videonya. Hopefully bisa dukung saya supaya dapat subscriber lebih banyak juga dan lebih semangat bikin video. Dan jangan lupa komen, siapa tahu udah ada yang mengaplikasikan teknik-teknik yang saya sebutin dan pengen sharing ataupun pengen tanya-tanya. Saya selalu balas semua komen, jadi komen aja, nanti saya bakal balas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.